pagi anak-anak SD Tarakanita Jakarta. Apa kabar? Pasti luar biasa ya. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semua. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 16 Agustus tahun 2021. Anak-anak sudah memasuki tema 2. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Tema 2 hari ini adalah judulnya Kegemaranku. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menyebutkan kosakata tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan makna kata tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan dengan tepat. Yang ketiga, menggali informasi tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat bermain atau berolahraga dengan benar. Yang keempat, membedakan bunyi alam dan bunyi buatan dengan tepat. Baik anak-anak, yuk kita dengarkan lagu ini yuk. Kita dengarkan dulu ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Baik anak-anak, sekarang kita memulai pembelajaran kita ya. Tetapi sebelumnya, Ibu akan bertanya, kegiatan apa sih yang biasa dilakukan anak-anak pada saat sebelum tidur atau sebelum tidur? Pasti banyak kegiatan yang anak-anak lakukan untuk menjaga kesehatan kalian. Salah satu contohnya apa? Ya, sebelum tidur anak-anak pasti mencuci kaki, mencuci tangan, menggosok gigi. Demikian juga setelah bangun tidur. Bangun tidur yang dilakukan anak-anak biasanya adalah, oh ya benar, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, dan jangan lupa juga anak-anak bisa membantu orang tua. Apapun yang kalian lakukan, apapun bantuan yang kalian lakukan akan menyenangkan orang tua ya pastinya. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki ke pembelajaran kita. Subtema 1, gemar berolahraga. Pembelajaran yang pertama. Anak-anak, mari kita baca dulu yuk bacaan di dalam layar. Apa yang sedang dilakukan oleh Didi dan temannya? Apa yang mereka pakai supaya kepalanya terlindungi ketika bermain sepeda? Apakah Didi dan temannya taat aturan? Mengapa?
Baik anak-anak, kita perhatikan di sini ya. Di sini Didi dan temannya sedang bermain sepeda. Mereka memakai apa sih untuk melindungi diri? Apakah ada yang bisa membantu Ibu? Oh iya, pakai helm. Helm adalah pelindung kepala supaya pada saat jatuh kepala kita terlindungi ya. Oke, terima kasih. Apakah ada yang masih bisa membantu? Kira-kira memakai apa lagi ya? Oh, benar. Memakai pelindung kaki. Mungkin anak-anak biasa disebut dengan deker ya, pelindung lutut kaki supaya tadi pada saat kita jatuh, lutut kita tidak terluka. Memakai alas kaki juga boleh. Memakai sepatu, memakai pelindung lutut, dan memakai helm. Jadi, apakah Didi dan temannya sudah bisa dibilang mentaati aturan? Ya, benar. Jadi anak-anak, kalau kalian bermain sepeda, diusahakan memakai ya benda-benda yang dapat melindungi diri. Melindungi kepala dengan helm, melindungi lutut kaki dengan deker atau pelindung lutut kaki. Kalau perlu kita memakai seperti ini ya, memakai sepatu supaya telapak kaki kita juga aman. Oke, anak-anak. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar berikutnya. Di sini masih bercerita tentang aturan. Ya, tadi Didi naik sepeda bersama temannya sudah sesuai aturan. Memakai helm, pelindung lutut, dan memakai sepatu. Nah, sekarang kita perhatikan ada gambar A, ada gambar B. Ayo kita perhatikan kedua gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, gambar yang A berbaris rapi sebelum olahraga. Gambar yang B berlaku kasar kepada teman. Nah, anak-anak, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini untuk lebih mengenal tentang gambar yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, manakah yang merupakan perbuatan sesuai aturan? Menurut anak-anak, gambar yang mana ya yang sesuai aturan? Oke. Oh ya, ada yang menjawab gambar A. Coba benar atau salah ya gambar A ya? Ya, benar, tepat sekali. Gambar A adalah gambar yang merupakan perbuatan sesuai aturan. Nomor 2, gambar mana yang akan kalian pilih? Nah, anak-anak, kalian akan memilih gambar yang mana? Apakah gambar A yang berbaris rapi sebelum olahraga atau gambar B yang bersikap kasar kepada teman? Anak-anak kira-kira pilih yang mana ya? Wow, semuanya kompak memilih gambar A. Coba kita lihat. Ya, ternyata anak-anak tahu mana aturan yang benar dan mana aturan yang tidak benar ya. Perbuatan mana sih yang sesuai aturan? Ternyata anak-anak memilih gambar A. Itu tepat sekali. Berikutnya, mengapa anak-anak kok memilih gambar A? Mengapa anak-anak pilih gambar A? Apakah ada yang bisa membantu? Oke, ada yang menjawab karena gambar A sesuai aturan. Apakah benar ya? Coba kita lihat yuk. Ya, benar, karena mereka sudah sesuai aturan. Maksudnya gambar A ini sudah sesuai aturan. Pinter anak-anak. Sekarang kita ke nomor 4. Apa yang kalian lakukan jika ada teman yang berlaku kasar? Berlaku kasar itu contohnya yang gambar B nih anak-anak. Menurut kalian, bila ada teman yang seperti ini, apa sih yang kalian lakukan? Apakah ada yang bisa menjawab? Oh, ada yang memarahi? Bolehkah kita memarahi?
Oh, ada yang menjawab menasehati. Menasehati itu artinya memberitahu, "Ih, jangan ya, nggak boleh dorong-dorong ya, kasihan. Karena mendorong itu perbuatan tidak baik." Oke, berarti jawabannya apa ya? Menasehati. Ya, benar. Jawabannya adalah menasehati. Bila ada teman yang berbuat kasar, baik kasar secara fisik atau kasar secara omongan, anak-anak bisa menasehati ya, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tidak baik. Oke anak-anak, jadi sekarang kita akan menanyakan nih salah satu anak-anak, bisakah anak-anak tuliskan satu contoh aturan yang ada di rumahmu? Ya, anak-anak menjawab sesuai dengan aturan yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Pasti mama, papa membuat aturan untuk anak-anak di rumah. Untuk apa aturan itu? Supaya kegiatan yang ada di rumah itu dapat berjalan lancar, suasana di rumah menyenangkan, menjadi nyaman, dan menjadi betah di rumah bila seluruh anggota keluarga mentaati aturan. Baik, anak-anak, sekarang kita mengerjakan latihan bersama-sama yuk. Ayo berlatih. Berilah tanda cek atau tanda centang untuk sikap mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap tidak mematuhi aturan. Kita ke nomor 1 ya. Anak-anak perhatikan ini gambarnya, ada seorang anak berpamitan kepada mamahnya sebelum bermain. Apakah dicek atau disilang? Oh, benar jawabannya. Diberi tanda cek. Oke, terima kasih. Nah, sekarang gambar kedua nih anak-anak perhatikan nih. Ada seorang anak laki-laki sedang memegang ketapel dan diarahkan kepada burung yang ada di pohon. Nah, anak-anak menurut kalian apakah ini sikap mematuhi aturan? Ya, benar. Ada yang menjawab, "Tidak, Ibu." Kalau tidak, jawabannya berarti disilang. Lanjut, soal ketiga. Ada dua anak perempuan sedang berebut bola nih. Ya, ini dua anak perempuan ini rebutan bola nih. Apakah kalau berebut mainan atau berebut bola itu sikap mematuhi aturan atau sikap tidak mematuhi aturan menurut kalian? Ya, benar ada yang menjawab, "Disilang Ibu, disilang." Oke, benar jawabannya disilang. Lanjut ya, kita ke nomor 4. Ada seorang anak perempuan dari pergi lalu meletakkan sepatunya ke dalam rak sepatu atau rak sandalnya. Apakah dia sudah memiliki sikap mematuhi aturan atau sikapnya tidak mematuhi aturan? Apakah ada yang bisa bantu? Ya, benar. Jawabannya diberi cek. Oke, anak-anak. Jawaban pertama dicek, kedua disilang, ketiga disilang, keempat dicek. Lanjut ya. Yuk kita baca bersama-sama anak-anak. Baca tidak usah cepat-cepat ya. Kita perhatikan tanda baca dengan benar. Membaca cepat bukan berarti itu adalah membaca yang benar ya. Membaca yang benar adalah membaca dengan memperhatikan tanda baca. Sore hari, Dinda bermain dengan teman-temannya. Dinda bermain petak umpet. Setelah puas bermain, Dinda pulang. Sebelum masuk rumah, Dinda melepas sandal. Dinda meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Dinda mencuci tangan dan kaki. Dinda mencuci tangan dan kakinya supaya bersih. Setelah bermain, harus mencuci tangan dan kaki.
Bacaan ini ada di e-book halaman 8 ya anak-anak ya. Bacaan ini ada di e-book halaman 8. Anak-anak setelah kita membaca bacaan ini, yuk kita diskusikan pertanyaan di bawah ini. Anak-anak boleh menjawab ya. Nomor 1, siapa yang bermain petak umpet? Nah, dari bacaan ini siapa yang bermain petak umpet anak-anak? Ayo, siapa yang bisa bantu? Oh, ada yang menjawab Dinda, Ibu. Benar, jawabannya adalah Dinda dan temannya. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan Dinda selesai bermain? Kira-kira apa ya yang dilakukan Dinda selesai bermain? Ya, mencuci kaki dan tangannya. Yang ketiga, apakah kalian suka bermain di luar rumah? Pasti anak-anak semua suka ya bermain, apalagi kalau kita bermain di luar rumah. Ya, apakah kalian suka bermain di luar rumah? Ya, tetapi anak-anak untuk saat ini sebaiknya jangan bermain dulu di luar rumah ya, karena sekarang masih banyak virus corona yang bisa menyerang kita dimanapun kita berada, terutama pada saat kita di luar rumah. Jadi, mengapa kita tidak boleh keluar rumah sekarang? Termasuk sekolah, anak-anak juga harus di rumah, ya, karena semua itu untuk melindungi anak-anak supaya tetap aman dan sehat, ya. Lanjut anak-anak, kita ke soal nomor 4. Apa yang kamu lakukan selesai bermain? Dari bacaan ini, apa yang dilakukan selesai bermain? Oke, anak-anak. Selesai bermain, biasanya anak-anak harus mencuci kaki dan tangan. Lanjut nomor 5. Mengapa kalian harus mencuci kaki dan tangan selesai bermain? Kenapa ya kalau selesai bermain kita harus mencuci kaki dan tangan? Jawabannya supaya bersih atau supaya tidak ada kuman yang menempel atau supaya badan kita tetap sehat. Baik anak-anak, setelah kita lelah bermain bersama teman-teman, sekarang kita memasuki pada materi mengenal bunyi alam dan bunyi buatan. Tahukah kamu bunyi tepuk tangan? Anak-anak pasti sudah mengenal bunyi tepuk tangan ya. Lalu bunyi tepuk tangan itu termasuk bunyi alam atau bunyi buatan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita baca bersama. Bunyi ada bermacam-macam. Ada bunyi alam dan bunyi buatan. Bunyi alam terjadi secara alami. Bunyi buatan dibuat oleh manusia. Jadi, bunyi alam adalah bunyi yang terjadi secara alami, tidak bisa disuruh oleh manusia. Sedangkan bunyi buatan adalah bunyi yang dibuat oleh manusia karena perlakuan manusia. Itu ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini ya. Contoh bunyi alam. Di sini ada 4 contoh bunyi alam. Nanti pada pembelajaran berikutnya kita akan mengenal lebih banyak lagi ya. Yang pertama ada jangkrik. Suara jangkrik adalah krik, krik, krik. Ada suara ayam atau ayam jantan. Suaranya adalah kukuruyuk. Berikutnya suara hujan. Anak-anak perhatikan ini gambarnya. Bunyi hujan bagaimana? Anak-anak pasti sudah tahu ya. Bunyi hujan adalah tik, tik, tik. Yang keempat adalah suara angin. Suara angin adalah wus, wus, wus. Oke. Lanjut sekarang kita akan mengenal contoh bunyi buatan.
Contoh bunyi buatan antara lain suara tepuk tangan. Oh, jadi suara tepuk tangan adalah contoh bunyi buatan. Karena kita bisa membuatnya, ya, kita bisa bertepuk tangan. Bahkan kalau ibu menyuruh anak-anak, yuk kita tepuk tangan yuk. Semuanya pasti langsung tepuk tangan ya. Oke, contoh yang pertama adalah suara tepuk tangan. Itu adalah bunyi buatan. Suaranya bagaimana atau bunyinya bagaimana? Prok, prok, prok gitu ya. Yang kedua, suara ketuk pintu. Tok, tok, tok gitu ya. Yang ketiga adalah suara peluit. Suara peluit adalah prit, prit gitu. Yang keempat adalah suara langkah kaki. Kalau anak-anak melangkah pakai sepatu gagah pasti berbunyi tap, tap, tap gitu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak, tadi kita sudah mengenal contoh bunyi alam dan contoh bunyi buatan. Kita lanjut ya. Kita menulis jawabannya di buku tulis. Soal-soal ini kita tulis jawabannya di buku tulis. Nomor 1, benda yang digunakan untuk melindungi kepala saat naik sepeda adalah, ya benar, bendanya anak-anak pasti masih ingat ya, helm, betul sekali. Yang kedua, mengapa kita harus cuci tangan dan kaki setelah bermain? Benar, jawabannya adalah supaya sehat. Yang ketiga, anak-anak untuk melengkapi syair lagu ini pasti anak-anak sudah mengenal ya, syair lagu tentang ular naga. Ular naga panjangnya bukan bukan apa ya? Ya, bukan kepalang. Ular naga panjangnya bukan kepalang. Gitu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, silakan jawaban ini ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Dengan tulisan yang rapi ya. Baik anak-anak, terima kasih. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak pintar sekali, sudah belajar dengan rajin, fokus, dan konsentrasi. Terima kasih juga buat Mama dan Papa yang sudah mendampingi anak-anak. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih.